Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan fikih dari kitab Durarul Bahiyya, kitab yang sangat ringkas untuk mengenal cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Demikian juga cara bermuamalah dengan manusia. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan at-tayammum. Nah, Iqra bab tayammumi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala bab at-tayammum. Yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal ghusli liman la yajidul ma'a aw khasyiyatu min istiqmalihi wa aqdahu al-wajhu summa al-kaffani yamsahuhuma marratan bi darbatin wahidatin nawiyan musammiyan wa nawaqiduhu nawaqidul wudu'i. At-tayammum badalul wudu, pengganti dari wudu. Secara bahasa tayammum ini adalah al-qasadah atau maknanya adalah bermaksud. Yang mana fungsinya dia sebagai pengganti wudu. Tak kala seseorang tidak bisa menggunakan air atau airnya enggak ada, atau ada sebagian yang luka di tubuhnya, di kakinya mungkin, di kepalanya mungkin, maka barulah dia bertayamum. Dan ini merupakan rukhsah, keringanan yang datang dari syariat, dan sekaligus kekhususan bagi umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain itu tidak boleh bertayamum, harus menggunakan apa? Menggunakan air atau wudu. Nah, sementara umat Nabi Muhammad jika tidak bisa menggunakan air atau cari ke sana kemari enggak ada air, maka barulah dia bertayamum. Tentunya tayamum disyariatkan ketika waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah mau iqomah, barulah di sini nanti disyariatkan bertayamum. Dia cari-cari air ternyata enggak dapat, baru dia bertayamum dengan masuk ada fil ard, apa yang muncul di permukaan bumi. Apakah itu berupa tanahnya, kerikilnya atau yang lainnya, dia tepukkan tangannya, kemudian dia bertayamum. Dan intinya tayamum sebagaimana dia pengganti wudu, maka dia nanti fungsinya adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas. Apakah itu hadas besar ataukah hadas kecil? Karena pernah terjadi pada Ammar bin Yasir, dia junub, kemudian enggak mendapati air. Kata Ammar, fatamarraqtu kama tamarraqad dabah. Lalu aku berguling-guling sebagaimana binatang berguling-guling di tanah. Saya menyangka tayamum itu seperti ini. Tayamum apa? Bagi mereka yang junub. Akhirnya datang kepada Rasulullah menyebutkan hal tersebut, maka Rasulullah tidak menyuruh mengulangi lagi. Kenapa? Karena perbuatannya itu dibangun di atas kebodohan. Dia tidak tahu, jahil. Akhirnya Rasulullah memerintahkan dia, mengajarkan dia begini caranya, lantas diajarkan tata cara tayamum. Jadi itu tadi fungsinya tayamum. Dia badalul wudu sekaligus raf'ul hadas al-asghar wal akbar. Kata penulis di sini yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu. Ya, dibolehkan dengannya dengan tayamum apa yang dibolehkan untuk wudu. Jadi kalau kita wudu fungsinya untuk sholat, membaca Al-Quran, tawaf dan yang lainnya, demikian juga nanti tayamum.
Demikian juga apa? Tayamum. Yustabahu bil wudu. Yang jelas bahwa wudu adalah pengganti tayamum pengganti wudu. Kalau kita di waktu duhur tadi sholat duhur kita tayamum, ya kan? Kemudian nanti datang waktu asar, kita masih ada toharo, masih ada suci, belum kencing atau belum BAB, maka masih boleh pula kita gunakan meskipun sudah ada air, sudah ada PDA mengalir atau sudah kita dapati, paham? Karena dia fungsinya mengangkat hadas. Hadas kita masih sudah terangkat, maka boleh digunakan nanti untuk sholat asar, maghrib dan yang lainnya. Demikian juga halnya Pak, kalau kita di rakaat pertama kita bersucinya dengan tayamum. Di rakaat kedua hujan turun atau PDAM mengalir, maka sudah dilanjut aja sholatnya, nggak usah mengulangi lagi dengan dengan wudu. Wal ghusli liman la yajidul ma'ah. Demikian juga mandi junub, tata caranya sama ketika bertayamum, yaitu dengan menepukkan kedua tangannya ke tanah. Liman la yajidul ma', bagi mereka yang tidak mendapati air. Kalau kita alhamdulillah di negara tropis banyak air ya, beda dengan daerah Arab sana yang mereka hujan 1 tahun sekali baru turun, kesulitan. Dan mereka berharap dari dari air dari perut bumi. Mereka bor 500 meter kedalamannya atau lebih dari itu. Ketika mesinnya rusak, nggak ada air. Mau wudu untuk sholat nggak ada, maka tayamum. Au khosyiyad doror min istimalihi, atau takut mudorot jika menggunakan air. Sudah disarankan oleh dokter jangan nyentuh air dulu ya. Umpamanya di tangannya ini diperban atau digips. Terus kata dokter jangan menggunakan air dulu. Perjelas kepada dokter tersebut, dok, saya menggunakan air yang dilarang itu di sebelah sini aja atau seluruh badan, ya kan? Kalau kata dokter bagian sini aja, bagian yang luka, oke. Kalau gitu, yang lain tetap menggunakan air, apa? Ya kepala menggunakan air, wajah menggunakan air, tangan, kaki masih menggunakan air. Tapi yang bagian sini saja baru ditayamumkan. Karena al-badal pengganti itu tidak boleh menggantikan keseluruhan kalau sekiranya masih bisa melakukan sebagian. Ayuf'alul ba'du minal umuri insyaqqa fi'lu sairil umuri. Jadi dia kerjakan sebagian, kalau enggak bisa mengerjakan seluruhan. Jadi jangan langsung dia beralih kepada badal sementara sebagian dia masih bisa menggunakan air. Atau kalau dia menggunakan air terus tambah sakit atau kesembuhannya tertunda, maka di sini dia diperbolehkan menggunakan air, menggunakan turab. Wa dawuhu alwajhu summal kaffani. Dan anggota wudu, anggota tayamum, kalau wudu kan ada 4 ya, kaki, tangan, wajah sama kepala. Nah kalau tayamum ini hanya 2, telapak tangan sampai pergelangan ini dan wajah, hanya 2 ini saja anggotanya. Yamsahuma marrotan bidorbatin wahidah. Ya mengusap dengan kedua tangannya itu hanya 1 kali tepukan, ditepuk gini Pak, tek. Setelah itu mau ditiup boleh, ditiup debunya dulu. Kemudian diusap wajahnya 1 kali, kemudian tangannya 1 kali, pergelangannya ini. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa dorbatain itu 2 kali tepukan
tepukan untuk wajah, dan tepukan untuk tangan. Ini sebagian ulama fikih juga condong kepada hadis ini. Wa nawaqidu nawiyan musammiyan. Nah, ini dia harus berniat. Kalau dia bertayamum, dia harus berniat untuk apa tayamumnya ini? Apakah untuk istibahatus shalah ataukah untuk raf'ul hadas? Mau dia gunakan tayamum ini hanya untuk sholat duhur saja? Ataukah untuk mengangkat hadasnya? Musammiyan, sambil mengucapkan bismillah. Ini mimbabil qiyas ya, dalilnya ini adalah qiyas. Disamakan dengan apa? Dengan wudu. Sementara Rasulullah enggak mengajarkan Ammar bin Yasir, tak kala Rasulullah mengajarkan tentang tayamum, itu enggak mengucapkan bismillah. Secara dalil konteks atau dalil nas itu tidak ada tentang apa? Bismillah ini. Dalilnya adalah qiyas. Bahkan Imam Madhab Syafi'i itu ketakala mengusap tangan itu sampai ke siku-siku. Kenapa? Karena ini dalilnya qiyas. Dalilnya qiyas di sampai siku-siku. Padahal cukup sampai pergelangan tangan saja. Yaitu mengucapkan tadi apa? Bismillah. Apakah dibacakan lagi setelah itu doa setelah wudu? Kalau mau kiaskan sekalian kan? Baca juga doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kalau mau dikiaskan. Tapi mereka enggak menyebutkan hal ini. Wa nawaqiduhu nawaqidul wudu. Pembatal-pembatal tayamum itu ada pada pembatal-pembatal wudu juga. Maksudnya apa ini? Apa-apa yang membatalkan wudu, hal ini juga membatalkan tayamum. Kalau kita kentut atau kencing, maka batal tayamumnya. Nah, ini pembahasan tentang tayamum yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, berikutnya baca Babul Haidi. Babul Haidi lam ya'ti fi taqdiri aqallati wa aktsarihi ma taqumu bihil hujjatu wa kadzalika tuhur wa dzatul 'adatil mutaqaddirati ta'malu 'alaiha. Babul Haid, ini bab terakhir dalam pembahasan kitab Thaharah. Jadi haid ini ada hukum tersendiri dan khusus bagi perempuan. Syariat kita mengatur ketika seorang sudah keluar darah haidnya, seorang wanita keluar darah haidnya, maka nanti ini pertanda dia balik dan dia menjadi seorang mukallafah, yaitu wanita yang terbebani syariat. Salat sudah wajib, puasa Ramadan dan yang lainnya. Kata penulis, lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aksarihi ma taqumu bihil hujjah. Jadi memang dalam kitab-kitab fikih, apakah itu fikih Hambali, Syafi'i dan yang lainnya, di sana disebutkan bahwa paling sedikitnya umur wanita yang haid sekian dan paling banyaknya sekian. Disebutkan paling lama haid sekian, paling sebentar sekian. Itu pun disebutkan. Tapi kata penulis ini enggak ada dalilnya. Ini enggak ada dalilnya. Maka dikembalikan kepada kebiasaan wanita. Perlu diperhatikan Pak, wanita itu dalam masalah haid ada tiga jenis. Yang pertama adalah mubtadi'ah bil hamzah. Wanita yang pertama kali haid. Wanita yang pertama kali haid.
Adapun batasan umurnya ini berbeda-beda Pak ya. Wanita yang permulaan haid ini, kalau di negara kita ini cepat sekali. Ada wanita umur 10 tahun, 11 tahun sudah haid. Kenapa? Karena pergaulan tontonan YouTube, TikTok dan yang lainnya membuat apa? Cepat baliknya. Meskipun berakal belum, balik duluan. Pengaruh makanan, pengaruh lingkungan, sehingga apa? Sehingga cepat sekali perempuan-perempuan di negara kita ini balik. Nah, kalau dia sudah balik dengan tanda keluar darah haid, maka nanti dilihat. Kalau sekiranya bulan pertama dia haid, itu sudah ada patokannya 6 hari atau 7 hari, taruhlah 7 hari. Kemudian bulan kedua dia haid lagi 7 hari juga. Bulan ketiga 7 hari juga. Maka dia masuk ke mu'tadah, yaitu wanita yang memiliki kebiasaan hari haid. Paham Pak? Tadi pertamanya mubtadi'ah, yang kedua mu'tadah. Ini kalau dia sudah punya kebiasaan keluar darah haidnya selama sebulan itu selama 7 hari. Nah, kalau wanita yang enggak ada kebiasaan hari haidnya, kadang bulan ini 5 hari, kadang 3 hari, kadang 2 hari, enggak jelas gitu, maka dia masuk dalam kategori wanita yang mutamayyizah. Wanita nanti yang dia harus pandai dalam membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Kalau darah haid, darah yang hitam, kental, bau. Ini darah haid. Kalau masih ada ciri-ciri seperti ini, maka dia masih dihukumi wanita yang haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh digauli, tidak boleh ditalak. Paham? Ini kalau dia mutamayyizah. Kalau sekiranya darahnya segar seperti darah biasa, tapi keluar terus. Kok saya sudah 5 hari nih, kebiasaan saya 5 hari, toh masih keluar, tapi yang keluar ini darah segar. Maka dia nanti dikategorikan wanita yang istihadah, yang terkena darah penyakit. Maka dia tetap sholat, tetap puasa, boleh ditalak oleh istrinya, suaminya, boleh juga dijima oleh suaminya. Paham Pak? Jadi tanyakan kepada istri-istri, apakah sudah mu'tadah ataukah masih mutamayyizah. Wa kadzalika tuhru, demikian juga waktu sucinya wanita yang haid. Ini enggak ada batasan, maksimal enggak ada. Meskipun sebagian ulama fikih menyebutkan maksimal 15 hari. Ini kembali kepada perempuan yang mengalami haid. Bisa jadi dia 3 hari, bisa jadi 2 hari, bisa jadi sehari. Selama tidak ada tandanya, maka berarti dia suci. Fadhatul adati al-mutaqaddirati ta'malu 'alaiha. Maka wanita yang memiliki kebiasaan, maka diukur dengan kebiasaannya dan dia mengamalkan atas kebiasaannya itu. Dia mengamalkan dalam artian dia tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh dijima di saat Di saat dia haid. Wa ghairuha tarji'u ilal qara'in. Dan selainnya kembali kepada qara'in, tanda. Tanda yang menunjukkan dia masih haid atau enggak. Yaitu dengan Dengan mengecek. Ini darah apa ini? Kalau dia masih hitam, kental, bau, ini darah haid. Fadamul haidi yatamayyazu an ghairihi. Karena darah haid itu terbedakan dengan darah yang lainnya. Paham Pak? Darah haid itu beda dengan darah istihadah. Apalagi darah nifas. Itu beda.
Fatakunu haidan idza ra'at damal haidi. Maka dia menjadi wanita yang haid jika melihat darah haid. Ini patokannya, Pak. Ini intinya. Paham? Ini intinya. Terkadang wanita itu sudah punya kebiasaan 6 hari setiap bulannya. Kok tiba siklusnya ini berbeda? Kok 5 hari sudah putus ya? Nah, jangan dia buru-buru. Dia lanjut dulu 1 hari berikutnya. Masih keluar lagi, baru dia ngecek ini. Dia cek pakai tisu, mungkin dia cek darahnya. Apakah berwarna darah haid ataukah berwarna darah yang lain. Jadi kalau dia sudah punya kebiasaan, maka dia membangun kebiasaannya itu. Wa mustahadatan idza ra'at ghairahu. Dan wanita yang istihadah apabila melihat darah selain darah haid. Ini darah penyakit, irkun kata Rasulullah. Damu irk. Bisa keluarnya itu bertahun-tahun. Bahkan ada seorang sahabiah, darah haidnya itu keluar sampai 7 tahun lamanya. Keluar terus, ini darah penyakit. Maka dia tetap sholat sebagaimana layaknya wanita yang suci. Wahiyya katahhirati, dan dia seperti wanita yang suci. Hanya saja nanti kalau dia mau sholat, dia wudu terlebih dahulu. Atau dia mandi di antara 2 sholat. Maksudnya apa, Pak? Mandi di antara 2 sholat. Dia mandi di penghujung akhir waktu duhur. Dia mandi, kemudian habis itu dia sholat. Ya kan? Selesai sholat duhur langsung masuk waktu asar. Ini namanya mandi di penghujung 2 waktu. Wa taksilu asarod dami, dan dia mencuci asar bekas darah tersebut. Meskipun nanti di tengah sholatnya tetap masih mengeluarkan darah, maka tetap sholatnya dilanjutkan karena ini dalam keadaan darurat. Sama halnya kalau laki-laki yang kencing-kencing terus itu, Pak, atau dia ada penyakit keluar terus nanah dari kemaluannya, maka dia tetap lanjutkan sholatnya karena ini darurat. Wa tatawaddau likulli sholatin, dan hendaknya ini kewajiban bagi dia, Pak, ya, bagi wanita yang istihadah, yaitu wudu setiap kali mau sholat. Paham? Wudu setiap kali mau sholat. Mau sholat asar wudu, sholat maghrib wudu lagi. Karena apa? Karena dia najis, mengeluarkan najis. Wal haidu la tusolli wa la tasumu, dan wanita yang haid itu tidak boleh sholat karena ada penghalang. Wala tasumu, dan tidak boleh juga berpuasa, puasa Ramadan. Wala tuta'u, dan tidak boleh dijima. Nanti kalau menjima wanita yang haid nanti ada dendanya. Dan tidak boleh juga ditalak. Enggak boleh apa? Enggak boleh ditalak wanita yang haid. Tunggu datang waktu sucinya. Jika datang waktu sucinya jangan dijima lagi. Kalau mau ditalak, ya ditalak. Hatta taktasila ba'da tuhri, hingga dia mandi setelah setelah suci. Jadi kalau datang waktu sucinya, maka waktu itu juga dia mandi. Jika dia memiliki utang sholat, maka segera dia membayar utang sholatnya. Wa taqdi siyam, dan dia mengkodok puasa yang dia tinggal. Wanita yang haid tadi ini, kalau seumpamanya 15 hari dia enggak puasa karena haid, maka 15 hari itu dia mengkodok, mengerjakan di bulan Syawal atau di bulan-bulan lainnya di luar Ramadan. Akan tetapi sholat dia enggak kodok. Sholat yang dia tinggalkan ini dia enggak kodok. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah keringanan. Bayangkan, Pak, kalau dia harus mengkodok sholat 15 kali 5. Berapa jumlahnya itu? 75 kan? Belum lagi setiap harinya dia harus mengerjakan 5.
Kapan dia kerjakan 75 ini? 75 kali sholat ini. Dan cara pengaturan waktunya gimana? Dan orang Khawarij, Pak, orang yang berpemikiran Khawarij, ini memerintahkan untuk mengkodok sholat dan mengkodok puasa bagi wanita yang haid. Tatkala Aisyah ditanya oleh seorang wanita, kata wanita tersebut, ma balul haidi taqdis siyama wala taqdis shalah. Kenapa wanita yang haid tidak mengkodok salatnya? Dia mengkodok puasanya tapi tidak mengkodok salatnya. Apa kata Aisyah? Aharuriyatun anti? Apakah kamu orang Khawarij? Langsung disekak oleh Aisyah. Apakah kamu orang Khawarij? Karena orang Khawarij yang berpendapat seperti ini. Faslun wan nifasu aktsaruhu arba'una yauman wala hadda li aqallihi wa huwa kal haidi. Jadi nifas ini adalah darah yang keluar sebelum atau sesudah melahirkan. Jadi terkadang ada wanita, Pak, yang dia keluar darah sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Maka ini dia dihukumi apa? Darah nifas. Dan nanti dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan yang lainnya. Atau keluarnya setelah melahirkan. Maka nanti dia seperti wanita haid, tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya, tidak boleh dijima. Kapan selesai? Ya, lihat kalau masih ada darah nifas, kalau nggak ada langsung dia bersuci. Aksaruhu arba'una yauman, dan maksimal wanita yang nifas itu 40 hari. Ini maksimal sudah. Jarang melebihi dari ini maksimal. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat dari kalangan Muhajir dan Ansar. Jadi apa-apa yang berlaku pada wanita yang haid pun berlaku pada wanita nifas. Ini akhir dari pembahasan tentang Kitabut Thaharah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke Kitabu As-Shalah, rukun yang kedua dari rukun Islam. Ada yang bertanyakan, Pak? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.